Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Mas Sulis. Tentunya masih di ruang atau di kafe matematika. Sahabat MS semuanya, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang prediksi penilaian akhir tahun untuk matematika kelas 7. Nah, kali ini sudah sampai di partai yang kedua. Di partai yang pertama kemarin kita sudah sampai soal nomor 14. Nah, begitu kita akan lanjutkan lagi di soal nomor 15. Maka panteng terus ya channel ini, panteng terus, jangan di skip ya, silakan tonton sampai habis, kalau perlu diulang-ulang sehingga kalian akan paham ya. Baik, kita akan langsung masuk ke nomor 15 ya. Sudut terkecil yang dibentuk jarum jam dan jarum menit pada pukul 2, nah, pukul 2.30. Oke, kita akan kita akan gambar dulu untuk jamnya ya. Nah, kita gambar, misalkan ini sebuah jam ya. Maaf, kita buat betul, ini pukul 12, ini 1, ini 2, ini 3, ini 3, dan ini 4, ini 5, ini 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kemudian pukul 2 lebih 30, berarti kalau lebih 30 jarum panjangnya ada di 6, jarum pendeknya itu karena pukul 2 lebih 30, maka ini tentunya ada di sini ya, di sini ya. Nah, jadi seperti ini. Maka yang akan kita cari itu adalah sudut ini, ya, sudut kecil ini. Nah, kita tahu bahwa masing-masing 1 jam ke 1 jam berikutnya itu adalah 30 derajat ya, 30, maka sampai di sini itu 90. Jadi setiap jamnya itu 30 derajat. Maka karena ini 30 derajat, 30 derajat, 30 derajat, 30 derajat. Nah, di sini yang akan kita cari ya. Akan kita cari. Ini berapa gitu ya? Bahkan ini X ya. Nah, untuk mencari X ini, maka jarum jam itu sudah berjalan dari angka 2 menuju angka 3 sampai di tengah-tengah. Sampai di tengah-tengah berarti ini adalah di sini itu sama karena di tengah-tengah ya, di tengah-tengah. Maka ini X berarti karena ini semua 30, maka X-nya itu sama dengan 30 dibagi 2 sama dengan 15 derajat. Maka sudutnya ya, sudut antara pukul 02.30 menit itu sama dengan ini 30-nya ada 31, 23, berarti 3 dikali 30 ditambah berapa, 15 derajat. Maka ini 90 ditambah 15 derajat sama dengan 105 derajat. Nah, ini. Atau nah, kita akan cari misalkan ini X, ini A gitu ya, misalkan ini A. Nah, jadi atau kita cari A-nya dulu. Jadi A itu diperoleh dari karena sudah berjalan 30 menit ya.
30 menit. Berarti 30 per 1 jam, 30 menit per 1 jam dikalikan, kalau berjalan 1 jam itu 30 derajat, maka ini dikalikan 30 derajat. Nah, di sini ketemu, ya, jadi ini coret-coret setengah, jadi sama aja dengan setengah kali 30 derajat sama dengan 15 derajat. Nah, sama dengan tadi. Maka X-nya sama dengan 30 derajat dikurangi 15 derajat sama dengan 15 derajat. Nah, karena ini sudah ketemu, maka nanti penghitungannya kembali ke ini lagi. Nah, saya kira saya nanti kalau misalkan ini lebih dari misalkan 20 menit berarti nanti 20 per 60. Itu kalau di sini ya, kita mencari ini ya. Ini berarti dicari yang depan. Yang sebelumnya dulu baru nanti untuk mengurangi. Nah, baik, ini nomor 15. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 16. Diketahui sebuah bintang berbentuk dari sejumlah segitiga sama sisi. Nah, ini segitiga sama sisi. Nah, jadi kalau segitiga sama sisi ini sudutnya berapa? 60 derajat, 60 derajat, ini juga 60 derajat. Kemudian ini ada persegi. Nah, persegi. Ya, ini di sebuah segi atau di persegi ya, ini ya, persegi. Nah, persegi beraturan. Karena persegi beraturan berarti ini kan siku-siku gitu ya. Nah, diminta mencari nilai P tambah Q tambah X tambah Y. Ya. Nah, ini kan sama ya, sudut ini. Nah, karena ini 60, siku-siku ini 60. 60 juga ya, karena sama gitu ya. Nah, berarti untuk mencari X, mencari P, Q, X dan Y, ini kan sama ya. Itu adalah, kalau ini satu putaran penuh itu kan 360. Jadi, P itu sama dengan Q, sama dengan X, sama dengan Y. Nah, sama dengan ya. Sama dengan Y, sama dengan berapa? 360 dikurangi. Nah, ini kurangi yang sudah ada ini. Kurangi 60 ditambah 90 ditambah 60. Nah, jadi sama dengan 360 dikurangi ini 150 tambah 60 210. Nah, jadi ini 150 derajat. Nah, jadi P, Q, X dan Y ini sama 150. Jadi P tambah Q tambah X tambah Y itu sama dengan 150 tambah 150 ditambah 150 ditambah 150. Atau 150 kali 4. Berapa ini? 600 derajat. Nah, jadi jawabannya adalah B. Nanti kalau dimisalkan ini persegi ini adalah segi berapa beraturan, nah, misalkan segi 9 beraturan tadi seperti yang ini ya. Itu bagaimana mencari sudut ininya? Jadi sudut, misalkan kalau segi 8 ya, misalkan atau segi N, segi N, di sudut segi N. Jadi sudut segi N itu misalkan ini segi 8 beraturan, segi 9 beraturan, dan sebagainya. Maka untuk segi N beraturan ya, beraturan, itu sama dengan ya, sama dengan berapa? 100 rumusnya
180 dikurangi berapa ya? Dikurangi dengan 360 per N. Di rumusnya, ya. Sudut segi N beraturan. Itu ini rumusnya ya, jadi nanti kalau segi N beraturan, ini N-nya untuk membagi ini. Jadi 180 kurangi 360 per N. Nah, misalnya kalau segi 4 beraturan, berarti kan 180 dikurangi 360 dibagi 4. 360 bagi 4 itu 90. Maka 180 kurangi 90 itu sama dengan siku-siku 90. Nah, jadi sama. Itu ya. Jadi nanti kalau segi N itu kemudian untuk mencari ini B-nya ini, karena ini segitiga sama sisi berarti kan ini pasti 60. Nah, 60. Terus nanti sudut ininya, ya, sudut ininya. Jadi kalau segi N ya ini nanti sudutnya berapa gitu. Oke, bisa dimengerti ya kami untuk pengamatan di kalian harus beli. Nah, kita lanjut soal nomor 17. Perhatikan gambar di bawah ini. Pasangan sudut yang besar sudutnya sama adalah, jadi ini ya ini kan sehadap itu yang sini. Nah, yang sehadap itu besarnya sama, yang bertolak belakang juga sama. Atau yang ini sudut dalam berseberangan, ini juga sudut dalam berseberangan. Maka ini sama. Ya. Nah, jadi sehadap dengan berseberangan itu sama. Sehadap berseberangan itu sama. Contohnya dalam berseberangan, luar berseberangan itu sama. Kalau yang sepihak itu pasti jumlahnya 180 sepihak. Ya, dua sepihak itu contohnya 2 dengan 3. Ya, P2, P3 ini sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak kalau dijumlahkan 180. Nah ini juga ini sepihak dalam sepihak ini kalau dijumlahkan 180. Atau intinya begini, yang sudutnya itu, ini kan yang ada itu kan hanya sudut kecil dan sudut besar. Nah, kalau di sini misalkan ini sudut kecilnya itu adalah ini. Nah, ini sudut kecil dengan sudut kecil itu pasti sama. Sudut kecil, sudut kecil, sudut kecil, ini sama. Kalau yang berbeda sudut kecil dengan besar itu kalau dijumlahkan 180. Jadi kita cari yang sama P1. P1 dengan Q4. P1 dengan Q4 ini apa ini namanya? Ini kecil, ini besar ya, jadi tidak sama, berarti ini salah. Terus P1 dan P4. P1 dan P4. Nah, ini jelas beda ya. Jadi ini kecil, ini besar, jadi beda, salah. P2 dan Q2. P2 dan Q2. Ini sudut apa ini? Sudut sehadap ya. Jadi ini sama besarnya. Jadi kecil, kecilnya. Jadi sama ini betul. P3 Q2. P3 Q2. Ini kecil, ini besar. Jadi salah. Nah, jadi jawabannya adalah C. Jadi sudut yang sehadap sama. Oke, kita lanjut lagi. Besar sudut ABC 35 derajat. Besar sudut penyiku sudut ABC adalah nah, jadi yang namanya penyiku itu ya, sudut berpenyiku
ya, berpenyiku itu adalah dua sudut yang kalau dijumlahkan itu 90 derajat. Jadi sudut berpenyiku itu ya, jika dijumlahkan itu 90 derajat. Nah, berarti kalau sudut ABC itu 35 derajat, jadi penyiku sudut ABC itu berarti 90 derajat dikurangi ini yang diketahui ini 35. Jadi sama dengan berapa? 55 ya. 55. Jadi jawabannya adalah C. Ini sudut berpenyiku. Kalau sudut berpelurus ya, sudut berpelurus itu jika dijumlahkan ya, itu menghasilkan 180 derajat. Ini berpelurus, jadi sudut menjadi sudut lurus gitu ya. Oke, bisa ya, dipahami ya. Baik, kita lanjut lagi. Diketahui sudut K dan sudut L saling berpelurus. Berarti kalau saling berpelurus tadi apa? Yaitu sudut K ditambah sudut L harus sama dengan 180. Jika besar sudut K 3x dan sudut L 5x ditambah 24, maka besar sudut K adalah, berarti ini kan 3x ditambah 5x ditambah 24 itu sama dengan 180. Nah, jika ini kalau kita buka kurungnya 3x ditambah 5x ditambah 24 sama dengan 180. Ini 8x 24 kita pindah jadi 180 kurangi 24. 8x sama dengan 156. 156. Maka kalau x-nya kita cari ini dibagi ya. 156 dibagi 8. Ini 15 bagi 8 1. Nah, ini 8 berarti 6, ini 7. Nah, 76 dibagi 8 berarti 9. 9 berarti ini 72. 72 ini kita kurangkan ini 4 bagi 8 setengah berarti 19,5. Ini adalah X-nya 19,5. Nah, sehingga jadi sudut K sama dengan berapa? 3 dikali 19,5. Berapa itu? 58,5 ya. Betul ya? 30 dengan 27. Nah, setengah, ini 1,5, 58,5. Jadi jawabannya adalah A. Oke, itu. Nah, lanjut lagi nomor 20. Perhatikan gambar di samping. Aduh, ini ada tertutup ya di samping. Nah, besar sudut X adalah, nah, kita lihat di sini, jadi kecil ini besar. Jadi kecil ditambah besar itu 180. Betul ya? Jadi ini kan sudut kecil, ini sudut besar. Nah, jadi sudut kalau seperti ini, sudut kecil ditambah sudut kecil ditambah sudut besar itu sama dengan 180. Nah, kecilnya itu 60, besarnya itu 4x dengan 180. Berarti 4x sama dengan 180 dikurangi 60 sama dengan
dengan 120. Jadi X-nya sama dengan 120 dibagi 4 sama dengan 30. Besar sudut X. Salah ya, jadi ini bukan besar sudut X. Nah, ini harusnya nilai X adalah ya, nilai X adalah ya, jadi X-nya sama dengan 30. Ya, 30 derajat. Ya. Kalau sudut, misalkan ini sudut ini berapa ya? 4 kali 30. Ya, jadi 120. Ditanyakan besar sudutnya, tapi ini ditanyakan nilai X-nya. Oke, kita lanjut. Perhatikan gambar bingkai dan foto berikut. Jika ukuran foto 40 kali 30, jadi ini 40 kali 30, jadi ini 30, di sini 40. Jarak tepi foto ke tepi bingkai 3 cm, berarti ini 3, ini 3, ini 3, ini juga 3. Luas bingkai yang tidak tertutup adalah, nah sekarang ini kita cari tinggi foto dulu. Tinggi foto itu sama dengan tinggi bingkai maksud saya. Tinggi bingkai itu sama dengan 40 ditambah 3 tambah 3, jadi sama dengan 46. Nah, jadi ada kemudian lebar bingkai itu sama dengan 30 ditambah 3 tambah 3, 36 cm. Nah, jadi luas bingkai yang tidak tertutup itu sama dengan ini luas bingkainya, yaitu 46 dikali 36 dikurangi luas foto, yaitu 40 dikali 30. Ini berapa? 46 kali 36, kita hitung. 46 dikali 36. Berapa hasilnya? 1656. 1656 dikurangi ini 1200 sama dengan ini 1200 berarti 456 cm persegi. Nah ini jawabannya adalah D. Oke, saya kira cukup mudah ya. Kita lanjut lagi untuk soal nomor 22. Ya. Perhatikan berikut. Jadi ini suatu segitiga PQS segitiganya. Karena ditanyakan luasnya, ini kalau segitiga ABC ya, harusnya segitiga PQS. Segitiga PQS pada gambar di atas adalah, nah, segitiga ini kan luas segitiga itu sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Nah, alasnya itu berapa? 8. Tingginya berapa? Ya, tingginya ini. Nah, belum tahu kan? Nah, ini kan PR-nya kan 12. PS-nya 15. Jadi ini sama saja dengan akar dari 15 kuadrat kurangi 12 kuadrat. Atau dengan menggunakan triple, ya ada 15 dan 12. Kalau bagi 3 itu 5, bagi 3 4, berarti salahnya 3. 3 kali 3, 9. Nah, jadi ini sama dengan 9 lawan 8, akar 81, yaitu 9.
Nah, sehingga luas segitiganya adalah alasnya 8, tingginya 9, dibagi 2, 4 kali 9, 36 cm persegi. Ya, ini luasnya ketemu ya, jadi B. Nah, ini kita menggunakan Pitagoras. Baik, kita lanjut lagi soal nomor 23. Perbandingan panjang diagonal belah ketupat adalah 3:4. Jika luas ketiga tersebut adalah 96 cm persegi, maka panjang salah satu diagonalnya adalah, jadi luas belah ketupat itu sama dengan diagonal kali diagonal dibagi 2. Luasnya diketahui 96, diagonalnya 3:4, berarti 3x dikali 4x per 2. Nah, ini kan 96, ini 12 x kuadrat dibagi 2. Nah, ini kan 6 ya. Jadi 96 sama dengan 6x kuadrat. Nah, sehingga x kuadrat itu sama dengan 96 dibagi 6. Itu berapa? 9 bagi 6, 1, sisa 3, 6 bagi 6, 6. Berarti 16. 16. X kuadrat. Jadi X-nya sama dengan akar dari 16, sama dengan 4. Di panjang salah satu diagonalnya, jadi panjang diagonal pertama itu karena ini kan 4x, jadi di 1 sama dengan 3x, di 2-nya sama dengan 4x. Nah, maka di 1 sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12. Di 2 sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah, maka panjang salah satu diagonalnya yaitu, ya ini antara 12 dan 16, yang ada adalah 16, maka jawabannya D. Oke, sudah dipahami. Kita lanjut lagi soal berikutnya nomor 24. Bangun layang-layang punya ukuran diagonalnya 30 cm dan 24 cm. Luas bangun layang-layang adalah, nah ini juga sama, jadi luas layang-layang itu sama dengan diagonal kali diagonal dibagi 2. Jadi 30 dikali 24 dibagi 2, atau sama dengan ini bagi 2, ini 12, berarti 30 kali 12, 360. Jadi jawabannya C. Baik, kita lanjut lagi nomor 25. Diagram bentang berikut ini menunjukkan produksi pupuk sebuah pabrik. Penurunan produksi pupuk tertinggi pada bulan, nah ini, yang turun itu adalah ini bulan Mei. Bulan Mei dari 11 ke 6. Nah, jadi ini penurunannya itu 11 kurang 6 sama dengan 5. Kalau ini penurunannya 6 kurangi 2 sama dengan 4. Jadi penurunannya itu pada bulan Mei yang paling tinggi ya. Oke. Saya kira bisa. Nah, berikut grafik suhu badan Halimah selama 1 minggu. Suhu badan Halimah tertinggi terjadi pada hari tertinggi yang ini ya. Hari apa ini? Hari Rabu. Tertingginya pada hari Rabu.
Ini cukup mudah ya. Oke, nomor 27. Buatlah diagram lingkaran dari grafik garis berikut. Nah, ini ya. Jadi untuk menggambar lingkaran ini berarti untuk wisata bahari kita akan cari sudutnya. Ini ada 8 ya. Jadi ini semua frekuensinya banyak siswa itu kan sama dengan tambah ini 8 tambah 8 tambah 13 tambah 6 tambah 5. Di 16 dengan 13 29 35 40 ya, 40. Berarti untuk yang wisata bahari ya, sudut wisata bahari itu sama dengan 8/40 kali 360. Nah, ini jadi coret. Ini 9 kali 8, 7, 2 derajat. Kemudian sudut Taman Safari, nah, itu sama ya, sama dengan ini. 8/40 kali 360 sama dengan 7, 2. Kemudian sudut Jatim Park JP itu 13/40 kali 360 atau 13 kali 9. 27 dengan 90 117 derajat. Sudut Bromo itu 6/40 kali 360. Jadi 6 kali 9 itu 54 derajat. Sudut kebun binatang 5/40 kali 360 sama dengan 5 kali 9 45 derajat. Nah, nanti grafiknya berupa diagram lingkaran itu akan menjadi seperti ini. Jadi ini lingkaran ya, titik pusatnya. Nah, kemudian kita lihat di sini yang wisata bahari itu 72 derajat. Jadi 70 derajat. Jadi misalkan ini 72 itu ini saya kira-kira aja ya. Nah, ini 72 derajat, ini wisata bahari. Kemudian Taman Safari juga 72. Berarti ini 72 lagi. Nah, kemudian Jatim Park 117. Jatim Park 117 itu ini siku-siku, berarti kira-kira ini Taman Safari, ini Jatim Park 117 derajat. Kemudian B-nya 54, KB-nya 45. Kira-kira seperti ini. 54, 45. Nah, jadi ini 54, 45. 54-nya itu Bromo, ya, gunung wisata Gunung Bromo. Kemudian yang 45 itu adalah kebun binatang. Nah, jadi kira-kira seperti ini untuk diagram lingkarannya. Bagaimana, Nana, bisa dipahami ya? Saya kira tidak begitu sulit ya. Dan ini karena waktunya sudah lama, maka untuk kali ini kita akan cukupkan sekian dulu. Tentunya harapan kami kalian bisa mengerjakan dengan baik, dengan benar, dan nilainya memuaskan. Bagi kalian semuanya, kalau video ini mau bermanfaat, silahkan klik
ya, like-nya, jempolnya. Dan kalau ini juga bermanfaat untuk orang lain, bisa kalian share kepada teman Anda. Dan bagi yang belum subscribe itu silahkan ya, bisa subscribe atau tidak. Tapi kalau kalian subscribe itu nanti kalau saya mengupload video lagi, kalian akan mendapatkan pemberitahuan tanpa harus mencari link atau mencari judulnya ya. Jadi otomatis itu nanti akan kalian mendapatkan notifikasi ya. Oke, gitu aja dari saya. Selamat menempuh penilaian akhir tahun, semoga sukses untuk kalian. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.